yakin dan percaya bahwa kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Kembali lagi di ibadah online K3 GPI Majalengka. Namun yakinlah bahwa lawatan Tuhan terus kita rasakan saat ini, hari ini, dan selalu. Lawatan Tuhan melingkupi, melawat setiap jemaat-jemaatnya Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur akan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu lihat
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa ada sukacita baru ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya yakin sekalipun saat ini kita ibadah online, namun lawatan Tuhan terjadi bagi setiap bapak, ibu, saudara dimanapun saat ini berada. Lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga. Haleluya. Sebab kuasanya ada di dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan menuntun kita untuk menerima kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keyakinan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kuasanya bagi setiap kita. Amin. Firman-Nya, kebenarannya, itu yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Dia gunung batu kita, Dia Bapa kita yang teguh. Amin. Amin. Dia Tuhan yang benar. Kita tetap memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai hari ini kepada Allah kita yang begitu hebat. Haleluya. Yes. Amin. Kau Tuhan gunung batu kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi.
Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap setia. Dia baik. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang Kau jadikan semuanya baik adanya. Dan kami yakin Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami tahu segala sesuatu yang Engkau rancangkan baik adanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh lagi kita menyanyikan pujian ini. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari yang penuh keberkatan ini kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di Talaga, yang ada di Alam Jaya, yang ada di Raja Galuh, yang ada di Perum BCA, Perum Panorama, juga yang ada di Batalion 321, yang ada di Simperem, di Karayunan, juga yang ada di kota, di Kulon, dan juga yang ada di Kadipaten, Tolengas, Sumedang, dan juga yang ada di Bandung dan di Jakarta. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, hari yang penuh keberkatan ini, kami sungguh bersyukur Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan pertolongan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami terima, dan kami percaya supaya kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perkataan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjaga perkataan kita, karena perkataan kita mengandung kuasa. Mengawali kebenaran firman Tuhan, saat ini saya akan bacakan di dalam kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita ulangi bersama kebenaran firman Tuhan ini. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berbahagia, saya mau sampaikan ada 3 kata yang kita percaya yang seharusnya tidak ada di dalam kamus orang percaya. Yaitu yang pertama, tidak bisa. Yang kedua, tidak mungkin. Dan tidak sanggup. Biarlah ini seharusnya tidak ada lagi di dalam setiap perkataan orang percaya. Seringkali situasi membuat kita lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bahwa saya dan saudara ada di dalam Kristus, dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Di dalam Kristus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sebagai anak Tuhan, kita perlu mengerti bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Bahwa apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita. Matius 12 ayat 34 mengatakan, apa yang mulut kita ucapkan meluap dari hati kita. Jadi, kita sangat perlu menjaga perkataan kita supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kita perlu berhenti dan menghindari untuk mengucapkan ketiga kata di atas. Kata-kata tersebut bukan untuk saya dan saudara, sebab kita adalah ciptaan baru milik Kristus, buatan Tuhan. Kita bukanlah orang yang pasrah terhadap situasi atau menyerah terhadap keadaan. Kita memiliki Yesus. Bersama Yesus, kita pasti bisa
dan pasti sanggup. Hanya melalui ucapan kita, orang lain dapat melihat gaya hidup saya dan saudara. Kita perlu menggunakan mulut kita untuk membangun, memberkati, dan menyemangati orang lain. Dengan demikian, orang yang mendengarnya berpotensi untuk mendekat kepada Kristus, bukan malah menjauhi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jangan gunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal buruk. Mari kita menjadi teladan bagi dunia ini, sebab dunia membutuhkan Yesus. Jadikan hidup saya dan saudara saluran berkat dan kasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita semestinya takjub terhadap besarnya kuasa yang dapat dihasilkan oleh setiap perkataan kita. Perkataan yang kita ucapkan dapat membuat beban hidup seseorang bertambah ringan, atau sebaliknya dapat membuat orang itu tambah putus asa dan kehilangan pengharapan. Seringkali kita berhati-hati mengucapkan sesuatu dan bahkan terlalu cepat mengeluarkan komentar atau pendapat yang negatif. Tanpa kita sadari, perkataan itu dapat melukai hati orang lain dan menumpulkan harapan mereka. Padahal, jika kita memberikan perkataan yang membangun dan positif, hal itu dapat meringankan beban hidupnya dan membantu dia untuk bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mungkin perkataan kita tidak langsung menyelesaikan masalah seseorang, tetapi setidaknya perkataan kita dapat memberikan mereka kekuatan, semangat, dan harapan baru. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berhati-hatilah dalam mengucapkan sesuatu. Jangan mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kutuk atau kematian, tetapi ucapkanlah berkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ucapkanlah berkat. Ucapkanlah berkat kepada pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan bahkan kepada orang-orang yang menyakiti saya dan saudara. Katakan amin. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 berkata demikian, bahwa di dalam perkataan kita ada kehidupan dan kematian. Ya, ada kuasa yang mengalir melalui perkataan saya dan saudara. Coba kita renungkan sejenak, mengapa hal-hal negatif terjadi di sekitar kita? Mengapa situasi buruk semakin buruk? Jangan-jangan hal tersebut disebabkan oleh perkataan-perkataan kita yang negatif, yang mungkin menyakiti hati banyak orang atau mendatangkan kutuk. Mari kita bijak menggunakan mulut saya dan saudara untuk mengucapkan hal-hal yang membangun dan memberkati banyak orang. Mulailah menggunakan mulut kita dengan bijak
dengan cara mengucapkan kata-kata yang memberkati orang-orang yang kita temui, supaya dunia dapat melihat kita berbeda dan mereka dapat bertemu Yesus. Mereka dapat berjumpa Yesus. Mereka akan bisa melihat Yesus melalui perkataan-perkataan kita. Satu lagi fakta mengenai perkataan Yesus. Menenangkan badai dengan kata-kata. Yesus mengusir setan dengan kata-kata. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dengan kata-kata. Firman Tuhan yang kita ucapkan dapat menghasilkan kuasa yang sama dengan Yesus. Saya ulangi. Ada satu fakta mengenai perkataan Yesus yang boleh kita teladani. Bagaimana Yesus menenangkan badai dengan kata-kata. Yesus mengusir setan dengan kata-kata. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dengan kata-kata. Firman Tuhan yang kita ucapkan dapat menghasilkan kuasa yang sama dengan Yesus. Katakan amin. Jika selama hidup Yesus memberikan teladan yang baik dengan perkataannya, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengikuti jejak Yesus. Perkataan kita berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan kita berkuasa. Baik perkataan kutuk ataupun ucapan berkat yang kita ucapkan, pasti akan terjadi. Jika demikian, tidakkah lebih baik dan lebih bijak jika yang kita ucapkan adalah berkat, pujian, atau syukur? Mari sama-sama kita katakan bahwa saya dan saudara akan selalu dan terus dan senantiasa mengucapkan kata berkat. Hari ini, besok, dan seterusnya, ucapkanlah berkat untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk bisnis dan usahamu, untuk studimu, atau pasangan kita. Ketika kita mengucapkan berkat, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan melalui mulut saya dan saudara. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semuanya itu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami hamba-Mu, ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami percaya bahwa kami ada di dalam kasih, kuasa, dan rencana-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau belajar meresponi kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus memiliki perkataan yang mengucapkan berkat. Kami percaya kami diampuni oleh Tuhan dan kami mengakui setiap perkataan kami yang sudah kami ucapkan, yang salah, yang tidak berkenan, yang menyakiti hati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang menerima kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kami, kami yang sudah menerima pengampunan yang dari Tuhan, kami mau berkata saat ini, bahwa setiap perkataan kami yang sia-sia, setiap perkataan kami yang tidak berkenan, kami putuskan, kami cabut, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini dan dimanapun kami berada, kami mau belajar untuk terus memperkatakan berkat, supaya kami menjaga perkataan kami, dan kami percaya kami memiliki kuasa perkataan. Kami mau berkata saat ini bahwa kesembuhan terjadi, keberkatan terjadi, pertolongan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan Yesus yang baik dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami akan terus memperkatakan firman-Mu
sebagai kuasa yang ada di dalam mulut kami. Dan saat ini firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima dan simpan di dalam hati kami, berkata-kata, berkuasa, sehingga kami akan terus mengalami kasih karunia yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dan setiap keluarga dipulihkan dan mengalami lawatan yang dari Tuhan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau setia dan kami mau terus mempraktekkan untuk terus memperkatakan firman-Mu. Seperti Tuhan Yesus mengusir setan dengan perkataan, membangkitkan Lazarus dari kematian dengan perkataan, dan kami akan terus menerima kuasa itu untuk kami perkatakan di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini kuasa perkataan firman kami akan perkatakan, dan kami akan melatih diri, dan kami akan mengalami kuasa dari perkataan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat GPI Majalengka, di dalam kita menjalani ibadah online, mari kita terus saling mendoakan dan terus kita saling memperhatikan. Kita percaya di masa-masa pandemi saat ini, kasih dan kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dan pesan kami tetap menjaga dan melakukan prokes kesehatan, selalu memakai masker ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan, dan juga menghindar dari segala acara-acara yang membuat yang begitu banyak orang. Kiranya kita semua terus berdoa, pandemi ini pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.